Legenda dan mitos Sendang Coyo, Grobogan, Jawa Tengah. Kesan pertama saat menyambangi sebuah kawasan wisata yang asri dan tenang membuat seluruh tubuh ini menjadi rileks dan segar karena dimanjakan oleh pemandangan yang menyejukkan mata. Dari daerah Grobogan, Jawa Tengah, terdapat sebuah sumber mata air menyejukkan dan dipenuhi dengan cerita legenda yang akan sayang untuk Anda lewatkan. Mata air Sendang Coyo merupakan sebuah tempat wisata yang terletak di kawasan Kecamatan Palu Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Lokasinya berada kurang lebih 20 km di sebelah tenggara kota Purwodadi. Wisata Sendang Coyo di Grobogan, Purwodadi merupakan tempat wisata yang harus Anda kunjungi karena pesona keindahannya tidak ada duanya. Dapat dikatakan bahwa Sendang Coyo ini juga merupakan salah satu sendang atau telaga primadona dan kebanggaan warga Grobogan. Di sekitar lokasi wisata alam ini juga masih terdapat banyak pohon berukuran besar dan menjulang tinggi. Pohon yang ada di sekitar Sendang Coyo diperkirakan sudah berusia puluhan tahun dan bahkan ada yang seratusan tahun. Keberadaan pohon tersebut memang sengaja dipertahankan agar bisa menjaga sumber mata air Sendang Coyo agar senantiasa asri dan terjaga kesejukannya. Konon, asal-usul dari Sendang Coyo ini memiliki beberapa kisah legenda yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Salah satunya adalah, konon, Sendang Coyo merupakan salah satu peninggalan dari Sunan Kalijogo yang sedang dalam menempuh perjalanan bersama rombongannya dalam rangka penyebaran ajaran agama. Konon, Sunan Kalijaga dan beberapa muridnya kehausan saat beristirahat di daerah tersebut usai mengembara. Walaupun sudah melakukan berbagai upaya pencarian, mereka tak juga menemukan sumber air. Lalu tiba-tiba Sunan Kalijaga menancapkan tongkat yang ia bawa ke tanah dan meninggalkannya pergi begitu saja. Selang beberapa lama setelah Sunan Kalijaga pergi meninggalkan rombongannya, salah satu dari rombongan tersebut yang diketahui bernama Kiai Gambi mencabut tongkat yang ditancapkan ke tanah oleh Sunan Kalijaga ke tanah. Lalu betapa terkejutnya mereka begitu melihat pancuran air yang cukup deras muncul dari bekas tancapan tongkat tersebut. Seluruh rombongan dari Sunan Kalijaga pun menyambut gembira sumber air tersebut dan langsung menyerbu sumber air itu. Lama-kelamaan aliran air tersebut semakin deras dan tak henti-hentinya mengalirkan air. Namun Sunan belum juga kembali. Para rombongan Sunan pun menunggu kedatangannya sembari melakukan berbagai kegiatan agama. Aliran air tersebut semakin membesar hingga membentuk sebuah sendang. Ketika Sunan Kalijaga kembali, ia pun terkejut melihat sumber air berupa sendang yang cukup besar. Terlebih lagi, begitu ia mengetahui bahwa sumber air tersebut terbentuk dari bekas tancapan tongkat yang ia tancapkan ke tanah. Karena sendang tersebut nampak bersih dan bercahaya, akhirnya diberikanlah nama Sendang Coyo. Namun muncul kecurigaan dari Sunan Kalijaga ketika melihat sendang tersebut nampak memunculkan cahaya kilauan yang tidak biasa. Lalu akhirnya rombongan Sunan Kalijaga itu pun mendekati sumber cahaya berkilau di sendang tersebut yang ternyata berasal dari sebuah benda menyerupai gabus. Ketika mendekati benda tersebut, mereka pun terkejut. Begitu mendapati benda berkilauan itu bukanlah sebuah benda, melainkan jasad Kiai Gambi yang sudah meninggal dan mengapung di sendang tersebut. Untuk menghormati jasa dari Kiai Gambi, maka Kiai Gambi dimakamkan di sekitar Sendang Coyo, yang hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh banyak pengunjung. Makam Kiai Gambi tersebut lebih dikenal dengan nama Makam Kiai Gabus, karena konon pada saat jasad Kiai Gambi ditemukan di Sendang Coyo, wujudnya menyerupai sebuah gabus. Maka makam tersebut diberi nama Makam Kiai Gabus.
Selain legenda yang menceritakan tentang kisah perjuangan rombongan Sunan Kalijaga dalam mencari sumber air, terdapat kisah legenda lainnya yang juga mengisahkan bagaimana awal mula terbentuknya Sendang Coyo. Beberapa masyarakat setempat mempercayai awal mula terbentuknya Sendang Coyo ini merupakan peninggalan dari Raja Malwapati, yaitu Prabu Angling Darma. Prabu Angling Darma merupakan seorang raja yang arif dan bijaksana, serta mempunyai keistimewaan bisa mendengar percakapan berbagai macam binatang. Lalu suatu ketika saat ia sedang asyik bercanda dengan istrinya yang bernama Dewi Setiawati, tiba-tiba ia tertawa mendengar percakapan cicak jantan yang sedang merayu cicak betina. Lalu sang istri pun tersinggung karena dia mengira suaminya mencibir dirinya. Dewi Setiawati marah dan mengancam akan membakar diri apabila tidak diberi penjelasan mengenai hal apa yang membuat suaminya tertawa. Suaminya kemudian menjelaskan bahwa ia bisa mendengar percakapan berbagai binatang. Dewi Setiawati pun menjadi tertarik dan berkeinginan memiliki ilmu tersebut. Namun keinginannya tersebut ditolak oleh Prabu Angling Darma. Karena di samping tidak tahu cara menurunkan ilmu tersebut, dia juga sudah dipesan oleh gurunya bahwa ilmu tersebut hanya dapat dimiliki oleh dirinya sendiri. Alih-alih mengurungkan permintaannya, sang istri malah betul-betul melaksanakan ancamannya. Dewi Setiawati nekat melakukan aksi bunuh diri dan menerjunkan diri dalam kobaran api. Prabu Angling Darma pun panik bukan kepalang. Lalu ia segera berlari mencari air untuk memadamkan api yang sudah membakar istrinya. Namun air sulit didapatkan. Maka akhirnya Prabu Angling Darmo membuat sendang yang airnya mengalir begitu derasnya untuk memadamkan kobaran api. Sendang tersebut kemudian dijaga oleh pengawal kerajaan yang bernama Gabus Rowo dan pandai mengapung di air seperti gabus. Itulah beberapa cerita legenda yang menceritakan mengenai asal-usul terbentuknya Sendang Coyo. Mengenai benar atau tidaknya kisah legenda tersebut belum diketahui secara pasti. Namun satu yang pasti, hingga saat ini kawasan wisata Sendang Coyo masih ramai dikunjungi oleh banyak wisatawan dari berbagai daerah.